Apa kau belum menikah? Kalau sudah ada calonmu, kasih tahu Ki, dasar jomblo tua. Jangan bilang begitu Ki. Istrimu yang sekarang itu mantan pacar sepupuku. Satu kali ditiduri dia. Aku juga sudah pacaran dan tiduri dia juga. Saling ejek antar sahabat lantas murka menyelinap ketika soal wanita jadi perkara. Taruhannya harga diri kedua pria. Akhir dari kata-kata, Badik terhunus pula mengincar nyawa. Dua sahabat saling membakar dendam kesumat. Seorang tumbang, nyawa pun melayang. Namun murka belum kenyang. Jenazah korban tetap diganyang. Terjadilah mutilasi. Kisahnya sesaat lagi. Inilah Rajapati. Adalah Nurhayati menangis sedih ketika melapor polisi soal menghilang anaknya yang bernama Ohara alias Muhammad Arti. Nurhayati tengah terguncang emosi sebab Ohara tak kunjung pulang sudah 2 hari. Bu, kami hanya memastikan, jadi Ohara anak ibu. Kapan terakhir ibu bertemu? Tolong ceritakan. Dia pergi sendiri atau dengan temannya? 2 hari lalu, Bapak. Baik. Jumat malam. Bersama temannya Emang Sudirman. Mereka pamit mau tanding domino, Bapak. Saya catat dulu ya. Jadi korban pergi bersama saudara Emang Ali Sudirman dalam rangka pertandingan domino? Iya, Bapak. Saya sudah tanya sama si Sudirman, tapi dia tidak tahu menahu. Karena dia lebih dulu pulang, Bapak. Saya catat dulu ya. Jadi korban pergi bersama Emang alias Sudirman dalam rangka pertandingan domino? Betul. Ciri-ciri fisiknya, Bu? Apa ibunya foto-fotonya? Ada ini, Bapak. Coba saya lihat ya, Bu. Bisa Ibu ceritakan pertandingan domino dan apa yang Ibu ketahui? Pertandingan acara Mapaci, Bapak. Baik. Acara kumpul-kumpul setelah pesta pengantinan si Sultan. Baik. Nah, Ohara diajak Emang bersama ke sana. Sejak itulah dia menghilang, Bapak. Kilas balik sebelum peristiwa bermula ketika Emang mengajak lalu menjemput Ohara untuk berpasangan dengan dirinya dalam pertandingan domino di acara Mapaci sebutannya. Malam meriah kumpul-kumpul usai pesta resepsi nikah. Keduanya pun meluncur ke desa Malawa, desa tetangga mereka. Tujuannya merebut hadiah dengan berusaha menjadi juara. Adalah tradisi, para pemuda biasa menggelar acara Mapaci serampung pesta resepsi. Semacam acara kongko-kongko, sembari minum tuak bersama juga mengadakan pertandingan domino. Tak cuma meriah, namun juga berhadiah. Permainan digelar sepanjang malam biasanya, bahkan sampai waktu fajar tiba. Happy kita malam ini. Haha, tahu kayak enak begini. Ini ciri khas kita.
Setibanya Emang dan Ohara membuat seorang pria bernama Ali Sadikin kian gelisah saja. Sebab Sadikin yang akrab dengan Ohara tahu benar betapa lihai permainannya. Keduanya sudah berkarir lama sejak di bangku sekolah menengah pertama. Agus, kau tahu Ki, siapa ngajak Ohara ke sini? Ohara memang tidak diundang oleh panitia, tetapi temannya bernama Sudirman alias Emang yang mengajaknya. Tentu karena Ohara dikenal pemain ulung selalu juara. Wah. Kalau ada puang cambang Ki, aman nih acara. Kau Ki Ohara? Iya puang. Ayo kita tanding Ki. Gus, ini dia si Ohara alias Ati. Jangan kau lihat dari badannya yang kecil, jago itu main. Dalam setiap babak, pasangan Emang Ohara selalu menang telak. 3 tim sebanyak 6 orang bertanding dengan sistem setengah kompetisi, sehingga tak heran bila pertandingan berlangsung hingga pagi. Dan pertandingan dimulai. Setiap tim pun menampilkan aksi dengan lihai. Menang kita Ki. Seperti perkiraan semula, pasangan Emang Ohara mengungguli duet Syaiful Daeng Ngasi dengan gampang saja. Habis. Kemenangan serupa ditunjukkan pasangan Sadikin Agus Susanto pula. Kocok Ki. Aku pamit pulang dulu lah. Hati-hati Ki. Pasangan Syaiful Daeng Ngasi pun tersisih. Daeng Ngasi langsung pamit pergi dengan alasan rumahnya paling jauh dari lokasi. Hingga Sabtu dini hari, puncak pertandingan berlangsung dengan tensi tinggi. Terlebih lagi, pengaruh tuak balo kian menjadi. Kedua pasangan sengit beradu strategi, juga memainkan perang psikologis memancing emosi. Kekhawatiran Sadikin akan kelihayan Ohara tak salah, sebab tak lama kemudian ia mati langka. Sadikin Agus Susanto takluk pada pasangan Emang Ohara. Luapan emosi pun tumpah ruah. Tak terima kekalahan, Sadikin pun menyindir Ohara yang merayakan kemenangan. Ingin tetap unggul dari Ohara, Sadikin menyenggol lain urusan soal pernikahan. Sebab hingga 39 tahun usianya, Ohara belum kunjung menikah jua. Menang kita Ki. Ohara, jangan kau senang dulu. Kenapa kau letting? Kenapa kau marah Ki? Kenapa kau belum menikah? Kalau sudah ada calonmu, kasih tahu Ki. Dasar jomblo tua. Jangan bilang begitu Ki. Istrimu yang sekarang itu mantan pacar sepupuku. 1 kali ditiduri dia. Aku juga sudah pacaran dan tiduri dia juga. Suasana mendadak berubah ketika Ohara membuka rahasia. Sadikin pun langsung bungkam 1000 bahasa. Sadikin meninggalkan arena lantaran tak tahan menahan malu karena ucapan Ohara. Mendidih tensi murka, menyandra suasana. Pengaruh minuman keras membuat pertengkaran antara Sadikin dan Ohara belum tuntas. Keduanya terperangkap api murka, terdorong untuk berduel bertaruh nyawa. Macam kagok naro. Ohara, kau tidak akan bisa melawanku. Simpan badikmi. Dengar! Simpan badikmi. Kau lihat jariku. Kau harus obat ini. Dengar kau Ki? Disabet badik Ohara, telunjuk kiri Sadikin terluka. Darah segar pun mengucur dengan derasnya.
lagi? Ohara, kita jangan ke rumahku. Istriku belum tidur. Kalau dia dengar, nanti bisa berdebat, Ki. Kita ke rumah kakekku aja. Ya. Untuk apa kita ke sana, Ki? Kau harus obatin ini sakit. Sebelum terjadi pertumpahan darah, Sadikin meredam serangan Ohara. Dengan taktik mengobati luka, Sadikin berhasil menggiring Ohara sambil menunggu kesempatan lengahnya sang taman. Sebentar, Ki. Apa kau tadi benar-benar marah, Ki? Obati, Mi, lukaku ini. Apa mau? Ohara roboh terkapar di tanah, sekujur tubuhnya bersimbah darah. Nyawanya seketika lepas dari badannya. Ulas Sadikin menumpahkan murka, sakit hati karena sepenggal kata-kata. Aksi Rajapati tampaknya belum puncak. Belakang kandang ternak tetangga, kekejian pun klimaks. Rajapati terkeji, Ohara dimutilasi. Angkara mendidih sebeli. Ohara tuntas dihabisi. Sadikin melarikan diri. Kesabaran Nurhayati mulai diuji melihat lambannya kinerja polisi. Di lain sisi, polisi dibatasi oleh minimnya keterangan saksi serta alat bukti. Walau pihak keluarga menyodorkan nama Sadikin sebagai terduga tersangka yang diyakini sebagai pembunuh Ohara. Jadi begitu, Pak. Saya sudah ceritakan semuanya. Kami yakin si Sadikinlah pelakunya. Banyak saksi menyaksikan mereka bertemu terakhir kalinya. Kapan Bapak menangkap si Sadikin? Baik, Bu. Ibu yang sabar ya. Semua laporan Ibu sudah kami catat. Jadi berikan kami waktu untuk bekerja, untuk mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi, Bu. Sabar. Apa maksud Bapak? Sementara Bapak bekerja lamban, pelakunya sudah kabur ke Makassar. Apakah Bapak tahu? Terakhir kami cek, dia sekarang sudah bersembunyi di Surabaya. Kalau Bapak tidak cepat bergerak, bersiap-siaplah. Warga akan bertindak. Ingat itu, Bapak. Aparat Polsek Balusetasi sudah diperingatkan. Akankah aparat bakal mengindahkan ancaman? Atau justru sebaliknya, Ohara malah berhasil ditemukan? Tersebarlah kabar temuan mayat pria tanpa kepala di Kelurahan Malawa, Kecamatan Balusetasi, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, di Desa Malawa tepatnya.
Ditemukan pada Kamis pagi, lokasinya di belakang kandang ternak warga bernama Andi Sukri. Laporan warga direspon aparat Polsek Malusetasi yang lanjut melakukan proses identifikasi. Peristiwa pertama kali terjadi, Rajapati kasus mutilasi. Hingga akhirnya mayat berhasil teridentifikasi, yakni Putra Nurhayati bernama Ohara alias Muhammad Arti yang dinyatakan hilang selama 5 hari. Dia memang dalam kondisi mabuk. Bagaimana kita tahu ini dia meninggal seperti apa, Pak? Dia takut, alasannya takut kalau hidup kembali. Jadi dia kandang sapi di situ ada perkebunan, ada lubang kayak itu informasi warga bahwa ada mayat yang ditemukan di sini. Dan begitu juga saya menuju ke sana. Ya. Dari mana kita tahu bahwa itu kakak tak, Pak? Melalui ciri-ciri pakaiannya yang hilang, gelangnya yang di tangan juga, sama yang terlebih itu ini terpegangnya. Ya. Ini kakak tak sudah berapa lama hilang, Pak? Dia hilang itu ada parang di situ. Kapan itu, Pak? Sabtu. Hari Sabtu. Iya. Itu di daerah mana berapa hari lagi? Itu? Ditemukan hari ini pagi. Di daerah mana? Jam 9. Kita bunuh dia. Tidak hanya soal pelaku Rajapati, tetapi keberadaan kepala korban pun masih teka-teki. Pihak keluarga kembali menanti gebrakan nyata dari polisi. Di manakah bongkar kepala Muhammad Arti mesti dicari? Saya cemburu dibilangi istri. Jangan beranjak dari tempat Anda. Lanjutan kisahnya akan kembali usai jeda pariwara. 3 pekan tanpa hasil nyata. Keluarga Ohara tak mampu membendung murka. Rumah Ali Sadikin di Desa Malawa langsung dibakar oleh massa. Sementara polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Kasus pembunuhan ini yang tanpa kepala sudah berlangsung selama 3 minggu. Sementara salah seorang pelaku belum ada yang ditemukan. Dan kami merasa sebenarnya selama ini sudah cukup kooperatif, cukup sabar, cukup kooperatif dengan aparat. Memberikan bantuan-bantuan. Masyarakat sudah memberikan bantuan, banyak bantuan. Tapi tidak ada realisasi daripada hasil penyelidikan. Kali ini polisi mulai mendekati serius. Polres baru langsung membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus. Awalnya laporan orang hilang saja, kini menjadi kasus prioritas utama. Alhasil selain 4 alat bukti baru diamankan, bongkar kepala korban mutilasi juga berhasil ditemukan setelah polisi melacak terduga pelaku di tempat persembunyian. Jam 2.30 kami bergerak ke sana bersama-sama dengan dibantu oleh dari Brimob ya, pengamanan. Kami langsung tutup TKP dan melakukan pencarian. Ditemukan sekitar jam berapa? Jadi ditemukan ada beberapa lubang kita gali, ada 3, namun lubang terakhir baru kita temukan ya. Ditemukan itu pun kesulitan karena kita hanya berhubungan dari teman di sana di Kaltim melalui HP. Akhirnya terakhir kita video call ya, diperlihatkan sendiri oleh pelaku, dituntun oleh pelaku bahwa di mana ditemukan, di mana disimpan itu kepalanya. Nah, akhirnya di video call itu menyatakan bahwa pas di situ. Di situ akhirnya kita gali dan pukul 06.15 kita gali dan menemukan kepala korban. Sebelumnya, Muhammad Ali Sadikin ditangkap polisi di pelariannya di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ia berpindah-pindah tempat, mulai dari Makassar hingga Surabaya, Jawa Timur. Minggu malam, 16 Oktober 2016, tepat 1 bulan sejak kejadian, polisi menangkap Ali Sadikin tanpa perlawanan. Polisi meringkus Ali Sadikin di Jalan Raya Panjaitan, Gunung Guntur, Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam pemeriksaan, Ali Sadikin mengakui perbuatan bahwa ia telah membunuh serta memutilasi korban.
Ya. Selain kau siapa pelakunya? Ya Pak. Selain kau siapa pelakunya? Sendiri kau melakukan? Pak, alasannya membunuh Pak? Saya cemburu dibilangi istriku. Enggak, setelah itu kau lari kemana? Ke Makassar Pak. Ke Makassar dulu, baru kemana lagi? Ya. Kau lari ke Makassar terus kemana? Ke Surabaya baru. Surabaya, habis dari Surabaya kemana? Balikpapan. Hah? Balikpapan. Oh, di Balikpapan baru kau berhasil tangkap. Iya. Oke deh. Bagaimana dakwaan primer? Duduk di kursi terdakwa, Ali Sadikin didakwa melakukan pembunuhan berencana. Jaksa lalu menuntutkan hukuman pidana seumur hidup di penjara bagi sang pemegal kepala korbannya. Lantas, akankah majelis hakim mengabulkannya? Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Ali Sadikin alias Kambang alias Dekrewa bin Muhammad Yunus. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama seumur hidup. 3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 4. Memerintahkan barang bukti berupa 1 buah